Saya sudah beberapa kali naik gunung. Baru kali ini ada kejadian aneh. Sampai rasanya pengen pulang. Pendakian Gunung Salak via Aji Saka Bogor. September 2019. Saya mendaki bersama adik saya dan 3 kawan saya dari Depok. Agar tidak terlalu siang, kami berangkat subuh menuju base camp Aji Saka. Butuh waktu sekitar 1 jam dari tempat kami menggunakan sepeda motor. Tibalah kami di sana. Berhubung base camp belum buka, jadi kita cari sarapan dulu di sekitar sana. Setelah selesai sarapan, kami kembali ke base camp untuk menyelesaikan administrasi. Oh iya, waktu itu base camp untuk pendaftaran masih terpisah dengan trek pendakian. Jaraknya pun lumayan jauh, sekitar 2-3 km dari trek pendakian. Begitu saya lihat daftar pendaki, sudah 3 hari tidak ada yang mendaki, dan di hari itu pun hanya kami yang mendaki. Agak bingung mau lanjut atau enggak. Berhubung salah satu teman saya sudah pernah naik lewat sini. Oke, akhirnya kita lanjut. Setelah mengurus administrasi, kita berangkat menuju trek pendakian. Tibalah kita di trek pendakian. Sebelum mendaki, kita izin dulu ke kuncen setempat. Sekalian izin menitip kendaraan. Abahnya cuma nanya, berapa orang? Dijawab teman saya, 5 bah. Ya sudah, hati-hati, kata abah. Setelah selesai ngopi-ngopi dan pengecekan alat, kita mulai pendakian. Saya ingat betul, ketika tiba di petilasan itu, sekitar jam 11 siang. Kita istirahat sejenak di sana. Lalu teman saya bilang, kita ziarah dulu yuk. Kemudian yang lainnya mengiyakan. Sebelum masuk makam, kita bersih-bersih dahulu. Dan disinilah awal mula kejadian aneh di perjalanan kami. Satu persatu kami masuk ke dalam makam, lalu duduk di sisi makam. Di saat baca doa bersama, adik saya iseng membuka buku Yasin yang ada di sisi makam. Pada umumnya buku Yasin itu memiliki foto orang yang sudah wafat dan gambarnya pun jelas. Namun ini tidak. Foto di buku Yasin itu matanya mengeluarkan darah. Adik saya kaget, lalu menutup buku itu. Dioperlah buku Yasin itu ke tempat saya di sebelahnya. Hanya dibuka, lalu ditutup dan ditaruh kembali ke sisi makam. Setelah selesai berdoa, kita keluar dari area petilasan. Kita lanjut perjalanan. Kurang lebih 30 menit berjalan. Jalur yang kita lewati mulai tidak jelas. Mulai dipenuhi lumpur. Dan di ujung jalan itu tertutup semak tebal. Mulai sadar salah jalan. Akhirnya kita istirahat sejenak. Teman saya mengecek jalan ke depan. Tidak terlihat jalur pendakian. Lalu kita putuskan untuk kembali ke makam. Setibanya di petilasan, kami berziarah kembali, tapi tidak masuk ke dalam, hanya di halaman petilasan. Setelah selesai, kami lanjut perjalanan dan terasa jalur pendakian ada tepat di sisi petilasan. Awalnya kami semua tidak melihat jalur itu.
namun kini tampak jelas, dan kami semua tertawa. Pos demi pos kami lewati, tak ada kejadian aneh lagi. Hingga pukul 5 sore, kami tiba di puncak Fajar Kencana. Sunyi hanya suara dahan-dahan yang terhembus angin. Seduh kopi sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing. Begitu damai rasanya. Tak terasa, langit mulai gelap. Setelah berunding kita putuskan untuk buka tenda di sini. Karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Langit semakin gelap dan suasana mulai mencekam. Yang tadinya begitu sunyi berubah ramai. Suara keramaian jelas terdengar di luar tenda. Terdengar suara jejak kaki di sisi tenda kami. Hanya adik saya yang di teras tenda. Kemudian saya teriak ke adik saya. "Coba lihat, ada orang kali itu," kata saya. Adik saya pun menjawab, "Nggak ada orang sama sekali di luar." Adik saya sambil melongo ke depan. Di saat kita mulai memasak-masak, tiba-tiba adik saya melihat ada macan warna putih gede banget. Masuk. Kemudian kita semua masuk ke dalam tenda. Adik saya wajahnya langsung pucat. Lalu saya bergegas menutup sleting tenda. Di antara kami berlima, hanya saya, adik saya, dan teman saya Nana yang merasakan kejadian-kejadian aneh. Sedangkan Ridwan dan Jordan tertidur pulas malam itu. Begitu selesai makan, kami tidur. Selama saya naik gunung, baru kali ini saya ngerasain tenda digoyak-goyak, gak ada angin, gak ada hujan. Wah, kacau sampai keringat dingin, gak bisa tidur. Suara sinden, gamelan, suara orang ngomong dan lain-lain campur aduk malam itu. Lagu offline saya ada sekitar 3 jam berputar. Sampai-sampai gak enak banget didengar. Waktu kerasa lama banget. Akhirnya tenda berhenti bergerak, baru kami bisa tidur. Di dalam mimpi saya bertemu dengan orang. Saya dibawa oleh orang itu untuk menemui orang di dalam bangunan yang mirip dengan candi. Bentuknya mirip seperti Candi Ceto yang ada di Karanganyar. Begitu tiba di dalam, saya ditemui oleh orang dengan pakaian seperti kerajaan. Duduk di singgasana. Di sisinya ada 2 wanita cantik memakai kemben. Orang dengan pakaian kerajaan itu menjulurkan tangannya ke saya, seperti mengajak. Lalu saya disuruh pilih wanita itu. Saya istighfar. Lalu saya teringat wajah guru ngaji saya. Saya istighfar lagi. Saya terus istighfar. Dan akhirnya saya terbangun dari mimpi itu. Tubuh saya penuh dengan keringat dingin. Saat saya bangun, saya nengok ke arah Nana. "Itu atas kepala lu," kata Nana bicara pelan sambil menggerakkan tangan seperti menggaruk. "Ada tangan mana?" kata Nana sambil gerakin tangan lagi. Saya langsung duduk. Jadi di luar tenda, di atas kepala saya, ada tangan hewan yang menggaruk-garuk. Merinding saya malam itu. Akhirnya saya tidur gak enak, cuma berharap cepat pagi. Lalu pagi pun tiba. Jam 6 pagi kita bangun, masak-masak sarapan, kemudian rapi-rapi. Begitu keluar tenda,
Perasaan ini lubangnya ada 2 deh kemarin, kata Nana. Di puncak Fajar Kencana itu ada lubang besar 1. Tapi kemarin yang dilihat Nana itu 2. Wah, jadi bingung lagi kita. Setelah selesai sarapan, kita berunding lagi untuk naik atau turun. Karena kejadian semalam begitu menguras energi. Akhirnya kita putusin buat naik, tapi barang ditinggal di sini. Dan alhamdulillah aman sampai puncak. Jam 10 pagi kita balik ke tenda, lalu langsung turun menuju base camp. Sesampainya di base camp, barulah kita cerita kejadian semalam. Benar-benar hanya Jordan dan Ridwan yang tidak ngerasain apa-apa. Kita sempat bertanya pada ibu basecamp tentang kejadian malam itu. Kata ibu itu, kita beruntung bisa bertemu, melihat dan merasakan keberadaan macan putih. 1000 banding 1 orang yang bisa bertemu. Ternyata banyak orang yang mencari keberadaannya, tapi tidak pernah ketemu. Si ibu juga cerita pengalaman pendaki lain yang kapok naik Gunung Salak. Bahkan ada orang Jogja yang katanya mematung hingga pagi hari, gara-gara ngelihat ular segede pohon.